Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu ya, baik semuanya. Kalau begitu Ibu akan nanti yang Ibu panggil namanya boleh mengancurkan tangan ya, atau bilang hadir gitu ya. Aisyah? Ya. Anastasia Prizenza? Oke. Bunga Citra Lestari? Ya. Devia kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai nih pembelajaran kita seperti biasanya, ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Seperti pada pembelajaran sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat apa kesepakatan kita pada minggu-minggu sebelumnya? Boleh angkat tangan. Ada yang masih ingat kesepakatan kelasnya? Iya, Mbak Nurus, apa? Yuk kesepakatan kelasnya kira-kira. Oke, betul ya. Jadi, kesepakatan kita bersama masih sama ya, agar pelajaran kita berjalan dengan efektif. Jadi, di sini tidak boleh menggunakan handphone jika Bu Tiara belum menginstruksikan kalian untuk menggunakan handphonenya untuk kegiatan pembelajaran. Gimana Bu jika ada siswa yang pakai HP tapi belum pelajaran? Konsekuensinya adalah Bu Tiara akan mengambil sementara handphonenya sampai pembelajaran selesai. Bagaimana, bisa disepakati? Bisa. Alhamdulillah. Begitu kita sepakat ya. Baik, sebelum Ibu mulai, apakah ada yang masih ingat ya materi pembelajaran kita di minggu sebelumnya? Ya, Mbak. Apa itu materi kita sebelumnya? Materi sebelumnya apa? Tentang apa? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Betul sekali. Ada yang masih ingat nggak ciri-ciri makhluk hidup? Ingat, ada yang angkat tangan. Apa aja ciri-ciri yang pertama? Memiliki sel. Apalagi? Dapat bereproduksi. Apalagi? Membutuhkan nutrisi dan makan. Ada lagi yang lain? Yang bisa jawab? Boleh? Angkat tangan. Apalagi ya? Dapat tumbuh dan mengalami ekspresi. Berikan tepuk tangan buat temannya yang masih ingat. Ya, alhamdulillah. Jadi hebat ya anak Ibu hari ini. Jadi masih bisa mengingat, merefresh materi pembelajaran di minggu sebelumnya. Nah, tadi ada 5 ya kalau nggak salah ya tadi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi dapat tumbuh, dapat berekspresi, dapat bereproduksi ya. Kemudian apa lagi tadi? Dapat tumbuh, kemudian membutuhkan nutrisi atau makanan. Nah, kira-kira makanan yang kita dapatkan dari mana ya itu? Kemudian makanan yang kita makan sehari-hari oleh makhluk hidup, terutama manusia itu beraneka ragam nggak sih? Ya. Beraneka ragam ya. Coba bayangkan kalau kita makan nasi terus setiap hari. Nggak bahaya tah gitu ya. Kenapa kok bahaya? Iya, coba aja kalau misalnya makannya cuma nasi setiap hari, berarti nutrisi kita tidak terpenuhi. Jadi makanan kita itu harus beraneka ragam. Oke, baik. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Silakan videonya diperhatikan ya. Sorry.
Nah, kira-kira dari video tadi ini, nah ini ya, video apa yang kalian lihat? Ya, Mbak Nurus. Ada jahenya, ada lagi? Siapa yang bisa? Mbak Wanda? Ada kunyitnya, benar. Apalagi yang dilihat? Betul semua tadi. Apa? Yang dilihat aja. Tumbuhan rimpang. Ada lagi? Tanaman untuk bumbu masak. Betul semuanya. Alhamdulillah, hebat-hebat. Tepuk tangan dulu buat teman yang berani menjawab. Nah, betul sekali semuanya benar. Ada jahenya, Bu. Dalam bahasa Latinnya namanya singiber ya kalau dalam bahasa biologinya. Ada punirnya, Bu. Ada apa tadi? Ada temu-temuannya ya, namanya kurkuma kalau dalam bahasa Latinnya ya. Kemudian ada tadi apa tadi katanya? Ada bumbu masaknya. Kan contohnya, ada yang tahu nggak sih lengkuas atau dalam bahasa Latinnya itu Alpinia galanga? Itu kira-kira ada nggak yang tahu kalau itu bisa dibuat sebagai obat? Yang belum tahu ya? Oh, belum tahu. Jadi taunya cuma dibuat bumbu masak ya sama ibu di rumah ya. Kalau lengkuas ya, kalau mungkin kurkuma itu sudah sering ya buat jamu, sering sudah familiar ya. Tapi kalau lengkuas atau Alpinia galanga itu masih belum familiar ya. Baik, nggak apa-apa kalau belum tahu. Nanti kita akan belajar bersama-sama di hari ini supaya kalian bisa mengetahui nanti manfaatnya, peranannya, dan lain-lain ya dari pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang ini ya Ibu ingin menunjukkan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama itu adalah menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati keanekaragaman hayati herbal atau famili singiber dari kunir atau kurkuma domestika dan lengkuas atau Alpinia galanga dengan menggunakan media belajar yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan pertanyaan dan masalah dalam penyelidikan keanekaragaman tumbuhan herbal dari famili singiber atau tumbuhan kunir atau yang nama latinnya adalah kurkuma domestika dan lengkuas atau Alpinia galanga untuk membuat prediksi. Jadi sini apakah ada pertanyaan dari tujuan pembelajaran kita? Tidak ada? Kalau tidak ada lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ketujuan akhir pembelajaran. Di sini ada 4 tujuannya. Kok banyak ya, Bu? Iya, karena di sini yang agar kalian sampai ya pada materinya, ya. Yang pertama, dengan melakukan kegiatan menelaah artikel, video pembelajaran, handout beserta didik mampu menjelaskan 3 tingkat keanekaragaman hayati dengan bergotong royong dan bernalar kritis. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan menelaah artikel, video pembelajaran, handout peserta didik mampu melakukan perbedaan keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan herbal, kunir atau kurkuma domestika, dan lengkuas atau Alpinia galanga dari segi morfologi dengan gotong royong dan bernalar kritis. Yang ketiga, dengan melakukan kegiatan menelaah artikel, video pembelajaran, dan handout, peserta didik mampu menemukan perbedaan keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan herbal kunir atau kurkuma domestika dan lengkuas atau Alpinia galanga dari kandungan senyawa dengan gotong royong dan bernalar kritis. Yang terakhir, dengan melakukan kegiatan menelaah artikel, video pembelajaran, dan handout, peserta didik mampu menganalisis peranan keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan herbal kunir atau kurkuma domestika ataupun lengkuas Alpinia galanga dengan bergotong royong dan bernalar kritis. Nah, ini ada pembagian kelompok kembali seperti ya sebelumnya. Ya, jadi Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Di mana dalam 4 kelompok ini, satu kelompoknya terdiri dari 5 orang siswa. Nanti silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bentuk. Silakan bangkunya diangkat, kemudian berkelompok bersama teman-temannya. Apakah sudah bisa dilakukan?
Oke, silakan membentuk kelompoknya dengan tidak gaduh ya. Bangkunya diangkat dan diusahakan duduknya menghadap ke Bu Tiara, tidak membelakangi Bu Tiara ya, supaya nanti kalian tidak terganggu waktu pembelajaran. Silakan. Oke ya, silakan mengambil bangkunya. Oke. Nah, yang pertama ada penilaian presentasi kelompok. Seperti biasanya ya, di hari ini, pelajaran kita hari ini itu kita ada yang namanya nanti presentasi kelompok ya. Nah, nanti penilaiannya adalah ada 3 indikator. Yang pertama itu adalah penugasan materi, kemudian yang kedua kerjasama, kemudian yang ketiga penyampaian atau performance. Nah, kita lanjut pada penilaian profil pelajar Pancasila. Di sini ada yang pertama dimensinya adalah gotong royong. Jadi nanti pada pembelajarannya itu ada yang namanya kolaborasi ya, bekerja sama ya. Kemudian subelemennya ada 2, yaitu kalian tanggap terhadap lingkungan kalian, sekitar kalian pada saat bekerja sama. Kemudian yang kedua adalah persepsi sosial. Ya, karena profil Pancasila itu ada 2 yang dinilai. Nah, yang kedua adalah bernalar kritis ya, kita harus kritis. Kemudian elemennya adalah yang pertama memproses gagasan, kemudian subelemennya mengajukan pertanyaan, yang kedua mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Yang selanjutnya adalah penilaian LKPD. Apa itu LKPD, Nak? Lembar kerja peserta didik pinter, penilaian post-test ya. Nanti di sini ada soal 1 sampai dengan 4 soal. Nah, langkah pembelajaran kita di hari ini adalah model PBL. Jadi ya, hari ini kita belajar kembali dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau yang namanya dengan problem based learning. Nah, kita sudah masuk pada tahap pembelajaran PBL-nya. Di sini Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya ya, sebentar. Kelompok 1 tadi yang pojok ya. Kelompok 1. Ntar Ibu cek lagi. Salah kontennya. Takutnya rangkuman artikelnya salah. Ya. Kelompok 3, mana kelompok 3? Oke, depan ya. 3. Kemudian kelompok 4. Oke. Nah, sudah terima LKPD-nya semua ya? Oke. Nah, sekarang sebelum Ibu melanjutkan, di sini Ibu akan menginformasikan bahwa model pembelajaran kita kan PBL. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya diferensiasi konten. Di mana nanti kalian akan membahas 2 konten di sini ya. Jadi kelompok 1 dan 2 itu membahas 2 konten, 1 konten yang sama. Kelompok 3 dan 4 akan membahas 1 konten yang sama. Kelompok 1, 2 dan kelompok 3, 4 membahas konten yang berbeda. Tapi masih dalam satu kesatuan gitu ya. Nah, coba sekarang kalian baca dulu LKPD-nya dibaca ya, LKPD-nya dibaca. Kemudian ini ya ada, silakan lihat PPT-nya juga ya, sambil lihat PPT-nya biar tidak bingung ya. Baca dan cermati tujuan pembelajaran yang akan dibahas diskusi pada hari ini, karena itu akan berkaitan dengan pengerjaan kalian pada LKPD di langkah yang pertama ya. Kemudian setelah itu, setelah memahami, silakan kalian baca artikel dalam LKPD-nya. Boleh menggunakan handphonenya boleh dikeluarkan ya. Kemudian nanti kalian bisa menuliskan identifikasi masalahnya dari artikel yang sudah kalian baca itu di dalam LKPD.
LKPD-nya seperti biasanya. Nah, untuk bisa mengingat, Ibu balik lagi ya, kita membaca artikelnya. Kemudian silakan menggunakan handphonenya. Di situ sudah ada, Ibu siap sematkan barcode ya, yang bisa kalian, ada QR code yang bisa kalian barcode di handphonenya masing-masing untuk membaca bacaan artikelnya, untuk mencari kalian identifikasi masalah. Nah, itu ada barcode-nya. Jadi kelompok 1 dan 2 menggunakan barcode punir atau kurkuma domestika. Kelompok 3 dan 4 menggunakan barcode dari lengkuas atau alpinia galangan. Kelompok 1 ada yang sudah bisa, sudah bisa semua. Kelompok 1 juga ya. Pakai data apa jaringan wifi sekolah? Pakai wifi, alhamdulillah bisa ya. Oke, ada yang bisa, yang ada yang nggak bisa pakai rangkuman ya, boleh ya. Oke, siap. Ibu sudah siapkan rangkumannya. Di sini Ibu juga sudah menampilkan rangkumannya ya. Itu adalah artikel rangkuman yang untuk kelompok 1 dan 2. Yang sebelah kanan itu adalah rangkuman artikel yang untuk kelompok 3 dan 4. Ya. Boleh silakan berdiskusi dengan kelompoknya karena ada penilaian gotong royong dan bernalar kritisnya. Ini bisa kalian buka, kemudian kalian misalnya nih identifikasi masalahnya sama, bisa nggak dicari dari sini? Bisa ya. Jadi apa yang kalian punya faktanya ya, sama yang informasi kalian dapatkan, itu bisa kalian jadikan sebagai identifikasi. Oh iya, Ibu lupa untuk penulisan nama Latin, kalau di dalam materi ya, ketik ya, itu menggunakan garis miring ya, atau bertulis. Kalau pada saat penulisan tangan itu untuk penulisan nama Latin harus digaris bawahi. Ya, kalau sudah selesai semua, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu adalah mengorganisasi belajar. Nah, di mana tadi kelompok 1 dan 2 itu kan membahas konten tentang keanekaragaman hayati herbal dari famili Singiber atau jajayan ya. Yaitu tentang kurkuma domestika ya. Kemudian kelompok 3 dan 4 itu menelaah konten dari famili Singiber atau jajayan dengan konten lengkuas atau alpinia galangan ya. Nah, sekarang silakan kalian di langkah kedua ini mencari rumusan masalah dari identifikasi masalah yang sudah kalian temukan. Kalau rumusan masalah, kuncinya adalah kalian membuat pertanyaan di mana pertanyaannya sudah mengarah pada jawaban. Jadi nanti kalian sudah tahu kalau buat pertanyaan, oh ini kira-kira jawabannya apa ya? Untuk nanti di langkah ketiga atau berikutnya. Ya seperti itu. Silahkan dikerjakan kembali. Oke ya, kalau sudah semua, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu apa? Nah, mencari informasi ya. Kalian bisa melakukan penyelidikan. Ya, di langkah yang ketiga kalian bisa melakukan penyelidikan ya. Kalian bisa menggali informasi di langkah ketiga ini melalui artikel tadi ya. Artikelnya dari handout, dari rangkuman yang sudah Ibu berikan, kemudian dari bahan-bahan rimpang yang sudah kalian bawa ya. Dari rimpangnya ini silakan dibuka ini, nanti dicari informasinya. Kemudian kalian juga bisa mencari informasinya melalui video ya. Videonya sudah ada barcode-nya di LKPD-nya. Ada video satu ini untuk yang bagian kurkuma. Ada 2 video ya. Silakan videonya dibuka, silakan barcode-nya dibuka. Siapa yang sudah bisa membuka video? Ya. Nah. Silakan video barcode-nya dibuka ya. Kalau kesulitan bisa buka barcode yang di depan untuk yang kelompok kurkuma. Nih.
Yang buka barcode, siapa yang mau buka barcode tadi? Yang dari sini kelompok 4 ya, bentar ya barcode-nya Ibu ini tampilkan. Nah, ini untuk Alpinia Galanga barcode-nya. Ini Mbak, siapa yang mau buka barcode? Sudah. Ya, barcode-nya dibuka. Videonya sudah. Oke. Yang mau buka barcode boleh dari handphonenya untuk melihat videonya, untuk kalian mencari sumber informasi ya, dari video bisa, dari artikel, dari bahan-bahan yang kalian bawa. Ini sudah bisa membuka videonya? Nah, itu sudah bisa ya. Oke, kalau misalnya ada yang belum bisa membuka, Ibu punya juga videonya, Ibu tampilkan ya. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Herbie Pharma. Pada video kali ini saya akan membahas perbedaan dari 3 jenis tanaman obat dari nanti yang diperhatikan yang 2 jenis saja ya, karena kita bahasnya kurkuma putih dan kurkuma hitam ya. Yang pertama, ini ada 3. Ini berarti yang 2 kurkuma saja. Ya, temulawak yang memiliki nama latin Curcuma saboriza. Yang kedua ada temu putih ya. Yang memiliki nama latin Curcuma zedoaria. Serta yang ketiga yaitu tanaman temu hitam atau temu ireng yang memiliki nama latin Curcuma aeruginosa. Apa sih perbedaan? Ini adalah temu putih Curcuma zedoaria. Yang kedua ini adalah temu ireng atau temu hitam ya, atau Curcuma aeruginosa. Sedangkan yang besar ya, dari ada buku daunnya ini sebenarnya nggak temu karena dia masih muda kayak, tapi terlihat ya sedikit. Nah, kalau di ya, kalau di ini temu, bahkan yang temu hitam malah ininya nggak hitam ya, daunnya nggak hitam. Kalau ini malah kebalik, jadi rimpangnya yang masuk ke rimpangnya kayak namanya. Sesuai ya dengan informasi, nanti rimpangnya juga dilihat ya. Sudah selesai. Oke, siap, kita lanjut ya ke langkah keempat. Kalau nanti masih kurang ditambahkan nanti ya, boleh dilanjutkan nanti ya. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini berarti kalian harus melakukan apa? Presentasi. Karena di sini ada 2 kelompok yang berbeda, kelompok 1 dan kelompok 2 kontennya sama, yaitu kurkuma. Kelompok 3 dan 4 yaitu lengkuas atau Alpinia galanga. Berarti nanti yang maju untuk perwakilan 1 kelompok ya, 1 kelompok. Kelompok 1 dan 2, kelompok mana yang kira-kira mau presentasi? Kelompok 2, oke, kelompok 2 kalau sudah siap presentasi silakan maju ke depan. Ya, oke, silakan dipersiapkan, kemudian boleh maju ke depan, nanti kelompok yang lain menyimak, mengamati, mencatat apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Kemudian kalian diberi waktu untuk mengajukan pertanyaan ya. Supaya cukup waktunya 1 kelompok 1 sesi pertanyaan. Nanti bergantian ya, kalau sudah mencari jawaban biar tidak lama, kelompok 2 kembali ke tempat, nanti di sini yang presentasi akan maju ke depan, kemudian nanti setelah mendapatkan jawaban akan kembali ke depan dan begitu selanjutnya ya, supaya tidak lama. Bisa kelompok 2 langsung maju? Yuk. Ininya ya, bentar, biar tidak mengganggu. Sementara Ibu tutup dulu ya, supaya tidak mengganggu cahayanya. Oke, silahkan kelompok 2 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semangat sekali kelompok 2, yuk.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lembar kerja yang telah kami diskusikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selvi Febrian Octavia sebagai moderator. Herbal kunir atau Curcuma domestica dengan jenis rimpang yang serupa dalam pemanfaatannya sebagai obat herbal. Masalah yang kedua adalah pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang beberapa varietas kunir atau Curcuma domestica. Oke, kalau sudah kita lanjut ke langkah yang kelima ya. Yaitu kalian boleh melakukan refleksi dan evaluasi yang sudah tersedia pada kolom LKPD-nya ya. Silahkan kalian menjawab refleksi dan evaluasi pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang sudah didiskusikan oleh temannya tadi, kelompok 1, 2, kemudian kelompok 3 dan 4 boleh direfleksi dan dievaluasi. Oke, kalau sudah selesai, silakan ditutup dulu LKPD-nya, kemudian melihat ke depan, menyimak ya, karena Ibu akan memberikan penguatan materi kita pada hari ini. Nah, silakan disimak. Memiliki apa namanya? Antibakteri patogen ya, seperti laktosa dan fruktosa. Kemudian bisa meringankan batuk ya, karena dia fungsinya sebagai ekspektoran. Di sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah, silakan ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ya, boleh. Mohon izin sebelumnya, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu kita jadi dapat mengetahui tiga tingkatan dari keanekaragaman hayati, serta dapat memahami contoh dari keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan herbar, kunir atau kurkuma, dan lengkuas atau Alpinia galanga. Kita juga telah dapat menelah perbedaan dari morfologi dan manfaat dari masing-masing varietas tumbuhan herbalnya. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, jangan aplaus. Kita lanjut pada tahapan yang terakhir, yaitu melakukan post test. Silakan LKPD-nya ditaruh di balik terlebih dahulu. Silakan nanti diisi ya. Ditulis namanya. Waktunya tidak lama karena hanya 4 soal saja. Kalau sudah, oke. Yuk, sudah, boleh bawa ke depan yang sudah. Terima kasih kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir sampai selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat, berkah barokah. Kemudian Ibu ingin menyampaikan juga untuk pembelajaran kita berikutnya adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang bisa menyiapkan untuk berdoa, dipimpin. Doa mulai. Doa mulai. Oke, memberi salam. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah